katarak ini bisa dicegah nggak? Saya sudah bilang dari awal, tidak ada katarak yang bisa dicegah. Karena umumnya orang datang kan mau mengharapkan bahwa setelah operasi, langsung terang, langsung bagus. Ada satu hal yang saya evaluasi, saya amati di banyak pasien. Apakah itu yang, mohon maaf, saya bilang yang pengetahuannya kurang, sampai yang well educated sekalipun. Banyak yang nggak tahu sebetulnya apa itu katarak. Nah, pagi-pagi saya masih operasi orang, siang saya yang dioperasi. Artinya sebetulnya kalau mau lihat masih oke kan? Saya jadi penasaran, berarti sebenarnya kalau sesuatu itu buram, gimana bedanya bahwa ini buram karena katarak dan buram karena yang lain? Halo, saya Eyang Titi Puspa. Saya mempercayakan operasi katarak saya pada KMN Eye Care. Hasilnya wow, sangat memuaskan. Terima kasih KMN Eye Care. Ketemu lagi bersama saya Mary Riana, dan hari ini spesial banget karena saya khusus akan membahas ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Yes, kesehatan itu penting banget ya, bahkan menurut saya kesehatan itu menjadi salah satu faktor penting yang harus kita jaga, harus kita pedulikan dan harus kita ketahui, oke? Nah, apalagi karena terus terang karena usia saya menginjak kepala 40 jadi lebih concern nih tentang namanya kesehatan ya, terutama khususnya hari ini saya akan membahas tentang kesehatan mata, oke? Nah, hari ini sudah hadir bersama saya pakarnya, yaitu Dr. Ricky dari KMN ya, Klinik Mata Nusantara. Hai. Apa kabar Dr. Ricky? Baik, Mer. Baik ya. Ini senang banget. Jadi pertama-tama saya thank you banget selalu dengan KMN, karena KMN itu yang mengubah hidup saya. 25 tahun saya pakai kacamata, takut banget yang namanya operasi LASIK, tapi 2 tahun yang lalu saya memutuskan memberanikan untuk LASIK, and it changed my life. Ternyata nggak seseram yang saya bayangkan ya. Dan hasilnya seneng banget nih, bisa clear. Oke. Nah, jadi kalau karena kebetulan saya juga banyak banget pengen nanya tentang seputar mata, yaitu katarak. Ya, jadi makanya langsung ngundang Dr. Ricky supaya bisa ngejelasin nih. Ya, karena kan seiring dengan bertambahnya waktu, makin lama kita makin berumur, ada penyakit-penyakit yang katanya tuh nggak bisa dihindari, sudah pasti akan terjadi. Dan salah satunya adalah katarak. Katarak, betul. Iya, katarak itu sebenarnya apa sih, Dok? Oke, betul sekali. Itu memang pada prinsipnya kelompok penyakit itu ada 2. Yang kalau kita lihat di sini ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Nah, katarak itu adalah salah satu yang tidak bisa dicegah, artinya nggak bisa dihindari kan? Tapi masalahnya enak ini bisa diatasi, itu aja sebetulnya. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari juga, tapi bisa diatasi. Bisa. Nah, itu. Nah, semua orang pasti akan mengalami katarak, akan menghadapi hal tersebut. Nah, sebetulnya mulai umur berapa sih? Ya. Umur yang mulainya ya itu 40-an. Waduh. Jadi sudah masuk. Aduh, jangan dong. Iya, baru nih masuk 40, makanya udah mulai khawatir. Masa sih, Dok? Ya pasti. Cuman ya banyak kan orang memikirkan bahwa kalau katarak itu tinggal udah begini. Kayaknya sih sudah katarak itu sebetulnya yang sudah terlambat. Jadi itu mulainya umur 40. Cuman kapan dioperasinya? Nah, itu yang berbeda-beda. Kan nanti ada pemeriksaan. Oh, ini sudah waktunya dioperasi, ini belum perlu, masih bisa dikoreksi dengan kacamata, bisa melihat dengan baik lagi. Jadi ya nggak usah takut lah sebetulnya menurut saya, karena penanganannya sudah dianggap yang terbaik saat sekarang sih, termasuk saya juga sudah dioperasi. Udah dioperasi ya. Nanti kita cerita-cerita lebih banyak tentang proses operasinya ya. Tapi saya pengen tahu lebih detail lagi nih, apalagi sama dokter bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya katarak itu penyakit mata yang seperti apa? Oke, katarak itu sebetulnya itu terjadi di mana lensa mata asli kita. Lensa itu di dalam, yang sering kalau kita lihatnya sebetulnya gini, mata kita itu diadopsi oleh kamera. Nah, kelihatan kan kamera itu ada filmnya yang dulu-dulu ya, kalau sekarang tinggal chipnya. Di depannya ada lensa 1, lensa 2. Nah, yang kalau di mata itu lensa pertama itu yang kita lihat dari depan itu hitam-hitam itu, yang sebetulnya itu bening sekali. Nah, lensa yang mengalami katarak itu di belakang dari hitam-hitam itu.
Oke. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Lensa tersebut menjadi keruh, kotor, buram, bahkan mengalami sampai ya sudah terhambat sama sekali cahaya. Bayangkan enggak kalau lensa kamera itu dia kotor sekali. Yeah. Nah, kalau lensa kamera dikeluarkan, dicuci, dipasang lagi. Iya. Nah, kalau mata enggak. Jadi diambil karena awalnya lensa itu masih berbentuk seperti cairan. Nah, cairan ini yang nanti mau berubah, dia mulai dari keruh akhirnya jadi betul-betul keras, padat. Nah, ini yang terjadi bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ya. itu yang berakhir pada kebutaan. Berarti awalnya itu sebenarnya katarak dimulai dari kayak keruh lah. Jadi biasanya sekarang jernih, tapi kok kayak ada abu-abu. Ya, tapi gitu. Karena kejadiannya pelan-pelan banyak kali tidak berasa. Sehingga itu yang saya anjurkan, tolong deh periksa secara rutin. Cuman mau periksa kok, jangan datang nanti sudah sakit. Usahakanlah cuman mau periksa, dok, saya mau periksa, dok. Kenapa ini? Cuman mau cek. Nggak ada salah kan? Karena dalam hal ini banyak yang tidak menyadari terjadinya katarak. Jadi pada prinsip gini, katarak itu adalah sesuatu yang sesuatu yang terjadi di mana lensa tersebut mengalami keruh oleh berbagai penyebab. Itulah katarak sebetulnya. Nah ini yang saya pengen tanyakan, kenapa bisa keruh? Kan lensanya itu kan di dalam, seperti yang kayak dokter bilang, kan ini bukan lensa di luar yang mungkin kena debu atau gimana. Kan di dalam harusnya kan terprotek. Kok bisa keruh? Lensa itu memang sebetulnya itu berhubungan dengan usia kita. Memang kekeruhan ini terbanyak itu berhubungan dengan faktor usia. Ya sama seperti kita ubanan juga kan. Faktor U ya lagi-lagi. Memang. Tapi tidak menutup kemungkinan dari ada yang baby baru lahir aja kan sudah ada yang katarak. Begitu juga mungkin mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu, penggunaan obat-obat tertentu bisa. Tetapi yang terbanyak adalah berhubungan dengan usia. Nggak bisa lepas gitu. Apa karena lifestyle? Mungkin terlalu sering lihat gadget kah? Atau mungkin makan makanan yang berprotein terlalu tinggi atau berlemak sehingga membuat lensanya keruh? Nggak tahu, ini cuma bayangan saya sebagai orang awam ya. Kenapa bisa keruh? Kalau bertanya begitu tuh memang apapun alasan teorinya kemungkinan pasti adalah. Tapi dalam report, dalam penelitian-penelitian itu memang yang dikumpulkan yang terbanyak insidennya itu adalah memang berhubungan dengan usia. Itu kita tidak bisa mengelak. Kalau mau dihubungkan dengan macam-macam itu, ya pastilah kalau dicari benang merahnya pasti ada. Tetapi kayaknya sih sedikit hal-hal tersebut ya. Jadi lagi-lagi faktor U ya. Nomor satu baik. Memang sih namanya juga bagian dari tubuh ya, namanya juga kayak rambut ubanan ya kan. Mungkin kayak tulang juga. Osteoporosis ya, termasuk juga mata. Salah satunya adalah pasti katarak. Nah, tadi dokter bilang dimulai dari kayak burem-burem. Nah, itu sih jadi khawatir nih. Kadang-kadang kalau saya ngeliat tuh suka ya namanya burem wajar ya. Biasanya kalau burem ya saya kucek-kucek, saya mungkin biar ada kedip-kedip dikit biar keluar air mata terus baru jernih lagi. Apakah sebenarnya kayak burem-burem sesaat beberapa kali itu lain. Ciri-ciri? Kalau itu ya katarak itu maksudnya buremnya itu permanen. Artinya sudah dibikin apa tetap memang nggak bisa juga. Karena memang kita bayangkan karena kaca yang sudah kotor, sudah berubah warnanya, mau dibikin apa, mau dibersihkan, mau diapa, tetap kacanya kotor. Nah ini yang kaca atau lensa yang di dalam itu yang sudah mengalami kekeruhan. Jadi mau diapakan aja nggak bisa. Nggak bisa tetap ya. Gejala awalnya tuh seperti apa, dok? Supaya nggak terlambat nih. Jadi kita bisa tahu. Nah, ini memang kalau bicara soal gejala sih pada prinsipnya pada waktu usia kita mulai masuk 40 itu kan kadang-kadang orang, dok, masih bisa kelihatan sih, masih bisa, tapi udah nggak tahan begini. Nah, sebetulnya itu mulai ada tanda-tandanya. Artinya sebetulnya lensa tersebut yang awalnya masih begitu cair dan kenyal, sekarang tingkat kekenyalannya sudah mulai mengalami kekakuan. Nah, kekakuan ini sebetulnya untuk lakukan kalau lensa yang kamera itu kan bisa ada yang autofokus, ada ini. Nah, yang mata kita ini betul-betul autofokus. Ototnya sudah bergerak, tapi lensanya kayaknya sudah mulai seret sedikit. Nah, seret-seret ini ditandai dengan sudah nggak bisa fokus, terutama ya melihat dekat. Nah, pada saat masuk 40 itu mulai melihat dekatnya, awal-awalnya orang segini. Gini ya. Nah, tarik. Artinya sebetulnya kemampuan otot untuk memfokus, ototnya masih kuat, tapi lensa yang mau difokuskan ini sudah nggak bisa. Nah, pada saat masuk 40 itu mulai melihat dekatnya. Nah, tarik. Artinya sebetulnya kemampuan otot untuk memfokus, ototnya masih kuat, tapi lensa yang mau difokuskan ini sudah nggak bisa. Nah, pada saat masuk 40 itu mulai melihat dekatnya. Nah, tarik. Artinya sebetulnya kemampuan otot untuk memfokus, ototnya masih kuat, tapi lensa yang mau difokuskan ini sudah
nggak lentur betul dulu. Nah itulah tanda bahwa sebetulnya sudah terjadi sesuatu penuaan di lensa tersebut. Nah itulah yang sebetulnya orang pikir mestinya sudah mulai diperiksa. Dan itulah tanda-tanda awal. Bukan berarti bahwa katarak itu sudah harus yang terlambat, enggak sih. Itu udah telat ya? Udah telat itu, udah telat. Oke. Ya. Ada rasa sakit nggak sebenarnya? Tidak. Enggak ya? Tidak ada rasa sakit. Kalaupun sakit sih biasanya cuma keluhannya, dok sering suka sakit kepala kenapa? Karena dia sering suka maksa kan ototnya yang ngeden gitu. Nah, otot yang ngeden ini yang bikin sakit kepala, bukan kataraknya bikin sakit kepala, bukan. Oke. Nah, ini sih mungkin yang bikin bahaya karena kan awalnya mungkin orang berpikir wah agak susah ya. Cuma ya udah dipaksain, lama-lama jadi terbiasa. Tapi kan terbiasanya itu terbiasa yang sudah dengan penyakit gitu. Jadi mereka nggak sadar dan dibiarkan akhirnya. Nah, kalau bicara soal sadar sebetulnya saya ingatkan aja bahwa sebetulnya otot kita dalam kehidupan kita sebetulnya ada 3 yang kita harus nilai ya. Kuat, tahan, dan lincah. Ini sebetulnya berlaku buat siapa saja. Kuat kadang-kadang bilang, Pak masih kelihatan semuanya jelas. Tapi, kata tapi ini yang sebetulnya mulai panjang ceritanya. Tapi nggak lama kelihatan begini, udah buram. Nah, artinya itu sudah nggak tahan kan. Pas lihat begini, pusing. Nah, itu udah nggak lincah kan. Nah, saya sering suka memberi contoh, bukan memberi contoh aja, memberikan analog gitu. Mereka yang suka main sepak bola itu umur 35 udah mulai gantung sepatu semuanya. Nendangnya masih kuat, tapi disuruh lari ini udah terseok-seok gitu dia karena daya tahannya udah menurun, kelincahannya sudah pasti menurun. Sama seperti dengan mata kita. Jadi kalau anak-anak dipanggil lagi main baca gini, Pak, Dek, langsung ya. Kalau kita mungkin orang tuh dipanggil Pap, ya, masih ada tunggu gini. Ada lag. Nah, lag ini ada tanda itu Oke. Yes, thank you loh udah memberikan analogi itu. Jadi emang bener sih, mungkin masih bisa ya, tapi masih lincah kah gitu kan. Terus ketahanannya seperti apa? Ada laggingnya nggak gitu. Oke. Nah, kan selalu orang bilang ya kalau tentang kesehatan gitu kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, katarak ini bisa dicegah nggak? Saya sudah bilang dari awal, tidak ada katarak yang bisa dicegah. Memang, terus terang saya bilang itu banyak orang menawarkan katanya ini, dan penelitian ini memang sudah lama dilakukan. Namun sampai sekarang belum ada satu cara apapun, baik pemberian obat, baik obat yang diminum, digosok, ditetes, ditelan, disuntik, belum ada sama sekali. Jadi kalau ada yang menawarkan itu, terus terang saya bilang itu, jangan ladeni dan itu terus terang pasti bohong. Pasti. Nggak mungkin bisa dijawab. Maksudnya dengan bagusnya teknologi sekarang, dengan tingginya research yang ada, tetap nggak bisa dicegah ya. Betul sekali. Kalau itu ada, saya yang paling pertama akan jualan itu nanti. Pasti orang akan nanti bukan cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia akan itu ngantri untuk datang itu. Karena termasuk saya pribadi, saya melakukan operasi itu ada satu resiko kan. Kalau ada yang begitu, ngapain saya mau minta operasi? Kan itu logika berpikirnya begitu kan. Dan mungkin Mbak Mary aja juga bisa jadi resellernya untuk nanti. Pasti akan datang. Nah, mungkin nggak dicegah dalam segi minuman obat-obatan ya. Tapi adakah kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi? Katarak nggak mungkin, jadi tidak ada teknologi, tidak ada teknik, tidak ada apa-apapun untuk bisa mencegahnya itu. Kalau mungkin ada itu, kita nggak akan pernah tua loh, nggak pernah. Karena itu salah satu bagian dari proses usia penuaan. Kita justru kadang-kadang berpikir bahwa untuk anti-aging itu bukan seperti berarti kita nggak jadi tua, salah loh. Anti-aging itu artinya supaya pada saat kita tua pun masih berkualitas, itu sebetulnya anti-aging. Mantep dok, betul. Tetap tua tapi kualitasnya berkualitas ya. Iya, mata tetap bersih gitu ya. Itu ceritanya. Oke. Ya, of course ya, itu namanya juga hidup ya. Maksudnya ada hal-hal yang memang secara proses alamiah pasti memang bertumbuh, berumur ya, dan pastinya ya pastinya nggak bisa dicegah gitu. Pastilah. Oke. Tapi bisa diobati. Yes, itulah bisa dilakukan perbaikan untuk itu. Gimana cara ngobatinnya? Ya, katarak nggak ada pilihan selain dioperasi. Yang lain nggak bisa? Nggak bisa. Minum obat? Nggak ada. Ditetesin? Nggak ada. Harus operasi. Dipijit-pijit gitu? Nggak bisa. Malah bikin lebih pusing, lebih parah. Oke.
hanya bisa dioperasi. Yes, Oke. Kenapa? Ya itu harus dikeluarkan karena yang sekarang lensanya sudah kotor kan. Yang tadi saya kasih analogikan itu di kamera itu, kalau kameranya sudah diganti, dicuci bersih masih bisa, karena permukaan luarnya kan yang kotor. Sekarang masalah lensanya ini sendiri yang kotor, yang menjadi keruh. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus diambil dan diganti. Proses pengambilan dan penggantian itu kan adalah disebut dengan teknik operasi. Itu aja, nggak ada pilihan lain kok. Berapa lama nih biasanya proses operasinya? Ya. Kalau menurut saya, karena saya sendiri yang melakukan itu dan saya sendiri sudah dioperasi juga sebetulnya. Pengalaman sebetulnya kalau mau dibilang tuh, proses pengambilan lensa yang kotor, yang sudah keruh itu sendiri dengan teknologi yang ada sekarang itu hanya dalam hitungan detik sebetulnya. Tapi kan pasien datang langsung plot, langsung itu. Jadi total prosedurnya itu kurang lebih berjalan dari pasien tidur sampai bangun kurang lebih 10-15 menit. Jadi kalau mau dihitung-hitung dari masuk ruang operasi sampai keluar ya tidak lebih dari 30 menit. Bahkan pasien dok sudah selesai ini, serius ya ini. Bahkan ada yang terkesan nanti enggak diapa-apakan. Ya itu sebetulnya simpel sebetulnya untuk teknologi yang sekarang ya. Iya, kalau dokter bilang tentang operasi mata gitu kan di KMN, prosesnya juga tidak lama, itu saya kembali teringat akan proses waktu saya LASIK dulu. Wah, takutnya tuh saya takut banget loh, karena saya pikir aduh gimana nanti matanya dibelek dulu lah, apalagi lihat alat yang begitu besar-besar. Iya, awalnya tuh benar-benar takut banget karena nggak bisa membayangkan. Sama seperti kayak dokter bilang tadi kan, caranya ya kita ganti lensanya. Mungkin untuk yang baru pertama kali dengar, diganti sama siapa? Nah, itu yang saya bilang. Sebelum kita melakukan operasi itu harus ada salah satu untuk bahwa kita diskusikan sebetulnya apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan jangan lupa pasien datang itu untuk mendapatkan penglihatan yang baik. Jadi kita harus rencanakan semuanya. Apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan, pemeriksaan penunjang, apa yang akan dilakukan nanti di ruang operasi, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan, dan bicaranya bagaimana perlakuannya. Bahkan bukan cuma itu, sampai selesai operasi sudah diprediksi apa yang diharapkan. Harusnya begitu, supaya pada saat pasien memutuskan operasi, dia sudah tahu apa yang dia harapkan. Jangan nanti, Bu, mau operasi? Waduh, orang takut nanti. Jadi jelaskan dulu sebetulnya apa yang terjadi di mata ibu, bapak, semuanya. Kemudian apa yang direncanakan pemeriksaan penunjang untuk kebaikan pasien itu, akurasinya model apa. Dan sampai itu kalau pulang diharapkan apa? Dok bisa saja bikin begini. Ya sudah, pulang langsung kerjakan apa yang perlu dilakukan. Sebetulnya begitu. Jadi harus dari datang sampai dia pulang harus dia tahu apa yang akan terjadi dan apa yang diharapkan. Harus Dan tahu. itu yang saya sangat apresiasi sih dari dokter-dokter yang waktu itu khususnya menangani saya di KMN ya. Karena saya tahu dengan jelas, karena yang membuat kita takut tuh seringkali kurang informasi, apalagi mendapatkan informasi yang salah. Waduh, jadi takut. Tapi begitu kita tahu, dan saya sangat mengapresiasi juga karena dijelaskan step by step. Jadi ketika kita dioperasi, at least ketika saya dioperasi kan kita sadar ya, tapi kita bisa dipandu. Oke, nanti setelah ini akan seperti ini ya. Berikutnya ini akan saya lakukan. Bukan cuma dipandu, harus komunikasi yang baik. Di samping untuk memandu itu beri ketenangan pada pasien. Bahwa itu saya memang lagi dirawat oleh dokter yang ini. Kemudian kalau perlu minta lagu juga boleh, request lagu silakan, enggak apa-apa. Iya. Ada beberapa pasien saya tuh yang suka minta, dok saya mau minta lagu India, ada lagu rock. Aduh, saya masih ingat Mbak Widya Wati minta lagunya Queen. Ya sudah, lagu Beatles masih silakan kan, dua-duanya udah dioperasi waktu itu. Oke. Yes, jadi Ibu Widyawati pun juga waktu itu operasi katarak ya? Ya kebetulan saya yang operasi. Yes, dan sambil diiringi lagu. Iya minta lagu karena Bu, karena kita kan sementara operasi komunikasi, biasa apa-apa. Bu nanti lihat ini, lihat itu, lagunya kekencengan nggak atau gimana? Wah enak betul gini, tautannya udah, ayo bangun. Wah udah selesai, lagunya belum selesai, udah. Itu komunikatif. Oke. Nah jadi diberikan informasi yang tepat dan jelas dan benar sehingga sebagai pasien pun kita tahu exactly apa yang akan terjadi gitu. Ya. Dan jangan lupa, waktu memutuskan operasi, pasien yang menentukan, bukan dokter. Dokter itu wajib, bahkan kadang-kadang kalau saya pribadi itu memaksa pasien itu mengerti
bukan memaksa operasi. Yang memutuskan pasien untuk mau operasi apa enggak, entah dia mau operasi kemana atau kapan, itu dia bukan urusan saya. Tapi pasti bahwa dia tahu persis bahwa apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan sesudah itu harapannya apa, harus gitu. Ya, itu. Yes. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nih secara prosesnya. Jadi apa yang terjadi ketika dioperasi? Jadi kan tadi dokter bilang lensanya diganti. Itu berarti gimana tuh? Lensanya gimana cara gantinya dan diganti dengan apa? Memang sih sebetulnya enaknya ada alat peraga, tetapi setidaknya kan kalau kita lihat, kalau kita berhadapan dengan pasien begini kan, itu yang hadapan kita lihat, kok matanya ada putih lingkarnya. Yang kita lihat itu selalu putih di lingkaran pinggiran sini. Sebetulnya yang menjadi katarak itu di tengah-tengah hitam ini, itu ada tengah-tengah yang lebih hitam lagi, yang satu saat yang kalau sudah yang terlalu hebat dia jadi kataraknya, itu akan jadi putih. Nah, di tengah-tengah itu, jadi dia di belakang sebetulnya itu. Nah, memang itu teknik itu kita lakukan tentunya dengan, sampai saat ini saya melakukan dengan pembiusan cuman lokal aja, cuma ditetes karena sambil ngomong kan. Nah, itu pasien dibaringkan, yang penting pasien bisa dibaringkan dengan baik, bisa bertahan ya sudah katakanlah 10-15 menit kan, saya pikir nggak lama gitu, sambil dengar lagu dan ngobrol. Nah, itu kadang kita memang pakai alat. Kalau dulu kan dipotong begitu lebar, orang menakutkan sekali. Kalau sekarang kasarnya itu kayak kita minum air aqua di gelas, pakai straw-nya, pakai sedotannya. Ya sudah selesai itu. Nah, lewat lubang yang kecil ini kita bisa manipulasi semua isi di dalam itu. Nah, itulah teknologi yang canggih sekali. Bagaimana juga mengganti lensa, karena yang diambil sebetulnya isi lensa itu cairan tadi ya. Ya, cairan. Makanya itu saya bilang, jangan menunggu sampai dia keras. Nah, banyak kali kan kalau teknologi kita bandingkan yang dulu, tunggu sampai mateng. Mateng di sini dalam maksudnya adalah untuk supaya dia waktu keras, waktu disendok gampang. Nah, untuk menyendok yang keras berarti harusnya bukanya harus besar juga. Nah, sementara resiko dengan teknik itu kan banyak sekali. Saya sudah meninggalkan itu sudah hampir 20 tahun lalu. Nah, ini teknik sekarang cuma ditusuk, disedot, karena isinya ini nanti ada alat khusus untuk masuk. Kemudian di situ ada getaran tertentu sehingga itu hancur lebur, dan lewat cairan yang masuk keluar itu disedot. Nah, lewat lubang yang sekecil ini yang kurang lebih sekitar 2,2 mili itu, semua masuk keluarnya di situ. Sampai lensa yang mau digantikan itu dulunya dilipat, sekarang dipilin. Jadi kecil kali itu. Nanti di dalam dibuka, diatur lagi. Please, Bu, selesai, bangun, udah jalan. Udah ya? Ya udah bangun. Selesai. Ya, sebetulnya simpel sekali itu. Nah, cuma terus terang persiapannya yang saya minta ini, karena itu harus ada kombinasi dari 3 ini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa harus ada teknologi yang menunjang. Dan dalam hal ini dokter itu teknisinya, dokternya. Yang mengerjakan Dia mengerjakan. Nah, kemudian kombinasi dari ini, dokter harus melakukan teknik mana dengan teknologi ini. Itu harus. Di samping itu ada teknologi yang menunjang lain-lain. Nah, itu semua untuk mendapatkan akurasi yang baik. Tapi saya yakin sih sebetulnya teknologi untuk akurasi sekarang sudah luar biasa. Tapi kalau di KMN bukan cuma itu. Harus aman dan nyaman. Nah, kenyamanan ini yang mungkin yang kita tawarkan betul-betul, karena pasien kadang-kadang ngerasa masuknya ragu, masuknya ini. Nah, itu jadi yakinkan Mbak, dalam aman dan nyaman. Dan pasiennya bahkan sudah keluar nggak berasa bagi operasi. Benar-benar, dan itulah kualitas yang membedakan ya di KMN. Nah, itu mungkin Mbak Mary sudah rasakan kan? Iya, ini saya benar-benar puas 100%, 1000% kali, karena again benar sih yang kayak dokter bilang, kita harus nyaman ya, dan yang pasti aman gitu. Aman sih sudah terbukti karena sudah ada contoh-contohnya. Tapi kalau kita sendiri juga nyaman, jadi prosesnya lebih enak aja. Gitu. Dan bukan cuma sampai di situ. Nah, pada akhir dari operasi selalu saya bilang bahwa sini berhasil betul-betul sesuai dengan harapan kita. Jadi apa yang saya inginkan untuk lakukan pada pasien dan pasien ingin harapkan dari kita, itu di akhir dari operasi kita sudah langsung kasih tahu. Dan jangan lupa Bu, bahwa atau besok kita harus kontrol, karena untuk membuktikan apa yang menjadi kesepakatan kita dan apa yang saya kerjakan itu besoknya harus saya buktikan. Jadi 1 kali 24 jam kemudian kita harus
pastikan kembali, makanya kontrol, dan disitulah sebetulnya follow up atau pantauan kita itu harus betul-betul kasarnya melekat betul-betul, dan pasien sampai, ya dok saya ditelepon juga untuk mengetahui, iya 6 jam sesudah itu kita pasti ditelepon, rasa apa, mestinya kan semuanya sudah dibicarakan dengan aman. Benar. Itu harusnya enak. Iya, nah jadi itu satu hal yang penting sih, yang menurut saya ini sangat mengubah cara pandang saya bahwa teknologi yang sekarang tuh udah beda ya. Jadi kalau dulu bayanginnya harus keras dulu seperti mangkok, terus itu disendokin gitu, terus diganti yang baru. Sekarang udah nggak seperti itu. Jadi sebenarnya cairan justru jangan sampai mengeras, jadi sehingga cairannya masih bisa diambil dan diganti cairan yang baru, dan cairan itulah yang nanti akan menjadi lensa penggantinya. Sering saya suka memberi contoh gini, kalau seandainya kita dalam aqua glass ya gitu, jadi pada saat kita dinginkan itu dia kan belum langsung jadi batu, mulai ada kristal-kristal gitu, tapi dia sudah tidak clear kan itu, sudah tidak enak kan. Nah kalau dia sudah batu, apa yang harus kita bikin? Dia mau tidak mau, pada saat kalau harus kita hancurkan, nah mungkin proses penghancurannya es di dalamnya hancur, tapi kantongnya juga hancur kali ya. Nah itu kan resiko, artinya bola matanya jadi apa? Nah, untuk itu jadi mau tidak mau kita harus buka, atau bagaimana caranya? Buka dulu baru ambil es batunya baru dikeluarkan. Masalahnya untuk mengembalikan penutup ini, dalam hal ini adalah kornea, dijahit-jahit lagi, makanya dulu harus dijahit minimal 5 sampai kadang-kadang sampai 8 jahitan. Nah, efek ini yang terus terang panjang sekali, dan saya yakin kalau itu saya perlu bicarakan tersendiri ini, dan itu saat ini tidak perlu, tapi yang pasti bahwa ini tidak mengenakan. Dari segi satisfaction, dari kepuasan pasien itu banyak yang kecewa dengan hasil-hasil itu. Jadi kalau sekarang cuma lubang kecil, seakan-akan permukaan ini tidak ada pengaruh sama sekali. Makanya dok sudah operasi ya, kelihatannya kok nggak dioperasi, bahkan keluar dari ruang operasi orang sulit membedakan ini mata mana yang dioperasi, kiri kanan, karena kita mengoperasinya nggak boleh 2 sekaligus. Ada aturannya. Jadi itu 1 per 1. Kalau orang nggak tahu bahwa mana yang dioperasi, mungkin cuma mau lihat, pasti dia nggak tahu mana yang dioperasi. Kecuali orang yang sudah tahu, oh bapak atau ibu saya mau dioperasi mata kanan, ya pasti dia lihat. Tapi orang yang luar yang nggak tahu, serius nggak dioperasi, yang mana sih? Karena kita sulit akan membedakan, dan itulah teknologinya ya. Itu. Berapa lama downtime-nya dok? Kalau sebetulnya total seperti saya bilang tadi, masuk keluarnya dari ruang operasi, dari luar masuk ke ruang operasi dan keluar lagi itu kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau seandainya untuk operasinya itu sendiri ya maksimal 15 menit, dan sesudah itu pasien boleh langsung mau beraktivitas apa aja bisa. Nggak ada pantangan, misalnya nggak boleh. Teknologi. Atau harus pakai kacamata hitam atau gimana? Ya itu opsional aja sebetulnya. Saya selalu bilang, pulang langsung kerja apa yang boleh mau dikerjakan. Oh masa sih dok? Ya yang saya larang cuma 1, jangan berenang selama kurang lebih sebulan. Boleh nonton TV, ya dibikin supaya bulan langsung nonton. Boleh masak aja nggak apa-apa. Nanti itu begini-begini, udah masak aja seperti biasa. Nanti kena panas, kena awap, no. Yang diganti kan di dalam, bukan di luar. Jadi langsung beraktivitas. Tapi pantangannya paling mungkin jangan berenang selama 1 bulan aja ya. Cuma itu. Orang bilang, dok boleh dikucek aja. Sebelum bangun saya kucek dulu. Saya kucek aja. Gitu? Serius, karena lubangnya kan cuma kecil sekali. Sangat-sangat kecil. Dan gue bilang, dok kalau kecolok, ya mata normal aja dicolok mah rusak. Jangan dicolok. Berarti nggak masalah ya. Terus berarti kalau tadi dokter bilang kan operasinya harus satu-satu ya, nggak bisa 2 sekaligus. Berarti jarak antara operasi yang kiri dan operasi yang kanan itu berapa lama? Yang tercepat itu yang dalam ini sudah dianggap valid itu paling cepat 3 hari. 3 hari dari operasi yang pertama, dan itu justru lebih mengenakan buat pasien. Dalam hal proses pemulihannya lebih enteng gitu. Sekalian ya. Cepet juga, saya pikir tadi suruh mungkin nunggu 6 bulan gitu. Banyak yang dok nanti tunggu setahun, enggak, 3 boleh langsung aja 3 hari sudah bisa. Itu yang sudah dilakukan, dan kita sepakat untuk melakukan ini dianggap aman. Nah, kan biasanya sebelum kita melakukan operasi, kita sebagai pasien harus tahu ya resiko terburuknya tuh seperti apa. Sebenarnya operasi katarak itu beresiko nggak sih dok? Karena suka banyak banget tuh mitos-mitos yang bilang, waduh nanti kalau buta gimana? Mendingan buram aja deh daripada buta gitu. Memang sih.
Saya selalu, dan mungkin bukan saya aja sih, di KMN kita selalu menginformasikan apapun yang terjadi di mata, cuman kemasukan debu saja punya resiko kebutaan. Tidak terkecuali. Apalagi mau melakukan sesuatu operasi dan di dalam bola mata lagi. Apakah punya resiko kebutaan? Pasti ada lah. Tapi terus terang berapa persen saya tidak bisa tahu persentasinya berapa banyak. Namun sampai sekarang operasi karena katarak menjadi buta itu di KMN itu sebetulnya tidak pernah dilaporkan. Kalaupun ada, itu biasanya berhubungan dengan penyakit yang lain, bukan katarak itu sendiri. Tidak. Justru lebih banyak orang yang jadi buta karena katarak yang nggak terlambat. diobati. Paling banyak justru. Dan Indonesia yang paling banyak loh, kalau nggak salah 80%, 81% itu. Tertinggi. Memang luar biasa. Kenapa sih, ya? Kan harusnya kan seluruh dunia kan sama. Mestinya itu yang saya inginkan sebetulnya untuk diinformasikan. Sebetulnya di sini edukasi. Dan ada satu hal yang saya evaluasi, saya amati di banyak pasien. Apakah itu yang mohon maaf saya bilang yang pengetahuannya kurang sampai yang well educated sekalipun. Banyak yang nggak tahu sebetulnya apa itu katarak. Bahkan penanganan yang baik dan benar itu apa, kemudian kapan sebetulnya harus diambil, kapan yang harus dilakukan tindakan atau apa, banyak yang nggak tahu. Jadi saya yakin sebetulnya informasi ini penting. Namun yang saya lihat juga itu ada satu sisi di mana kebiasaan kita yang mungkin kurang enak di-expose, yaitu negatif thinking yang selalu baru mau dibilang begini, masa sih? Jadi mestinya kita cari tahu dulu sampai oh iya benar atau tidak. Tapi kalau ada orang bilang begini, hati-hati loh begini, lebih cepat dipercaya isunya daripada ilmiahnya. Itu yang susah sekali itu. Saya kadang-kadang skeptical ya dok ya. Memang. Tapi ya itu kita harus ada effort atau harus ada berusaha untuk memberitahu itu. Jangan pernah berhenti. Setiap saat itu harus berusaha memberitahu. Entah sekarang atau kapan nanti dia mengerti. Tapi kalau ketemu saya itu soal dia mau mengambil keputusan yang lain soal belakangan. Dia mengerti sekarang itu soal belakangan. Tapi saya berusaha harus memberitahu, karena kalau dia dapat pengetahuan atau informasi dari lain itu nanti akan lebih salah lagi. Setidaknya saya sudah memberikan informasi mendahului. Karena informasi yang mendahului itu biasanya akan mempengaruhi sebagian besar pola pikirnya. Kalau dia dapat informasi yang lain dari yang lain duluan, untuk mau challenge itu enggak segampang gitu. Iya, betul. Jadi yang pertama kali terinstall itu lebih membekaskan. Harus. Bahkan saya ada satu buku, sayang saya enggak bawa buku itu ya, untuk memberitahu pengalaman-pengalaman mereka yang dari takutnya luar biasa, berbaliknya luar biasa, ternyata cuma segitu ada gitu. Namanya kan juga fear kan, false evidence appearing real. Pasti. Nah sekarang masalahnya mungkin dia nggak takut operasinya, tapi takut harganya. Karena pikir waduh operasi mahal nih, mungkin yang ditakuti biayanya kayaknya. Betul. Mahal nggak sih dok? Saya terus terang, kalau soal mahal dan murah itu relatif ya, sangat-sangat relatif. Ya, saya mau beri contoh aja sebetulnya. Jangankan soal mobil mewah, jangankan. Motor atau barang yang kita betul-betul sayangi, betul-betul ini. Rela nggak kita diutak-atik oleh seseorang yang maksudnya mungkin dia tahu, tapi dibantu dengan alat yang seadanya. Kira-kira hasil yang diharapkan maksimalnya sejauh mana sih? Kayak saya contoh naik sepeda, rantainya putus. Kalau cuma sementara disambung dengan kawat pakai tang obeng yang seadanya mungkin di pinggir jalan, sana maksud melecehkan yang itu. Kalau cuma sementara oke, tapi kalau semua ikut balap begitu mau berani nggak? Artinya seberapa mahalkah kita menghargai mata kita? Nah, preparation ini penting karena untuk mendapatkan akurasi, ya kalau soal kenyamanan dan keamanan nggak usah ragu kalau di KMN Tapi akurasi, untuk mendapatkan akurasi bahwa kita memerlukan pemeriksaan yang betul-betul bagus. Saya selalu memberi contoh kalau saya melihat misalnya mobil saya ada sesuatu, katakanlah perlu harus dicek, diperbaiki.
mungkin cuma kabel businya yang rusak. Tapi kalau dibawa di bengkel resmi, nggak mungkin langsung diganti kabel businya doang. Harus dicek semuanya karena takutnya saya ganti kabel busi, mobilnya jadi kenceng, keluar dari bengkel langsung nabrak sesuatu. Karena apa? Tahu-taunya remnya blong. Iya. Karena sebelumnya dia nggak bisa sekencang itu, jadi nggak direm pun berhenti sendiri. Nah, kalau kita nggak cek ini gimana? Nah, mata itu sebetulnya kita cuma lihat sekecil ini. Ya, kurang lebih sekitar diameter itu antara 2,5 sampai 3 sentimeter. Kecil kan begini. Nah, tapi kompartemennya luar biasa banyak dan rumitnya luar biasa. Betul. Kesalahan dalam hal mengambil keputusan melakukan tindakan, resiko dini semuanya ada merupakan satu kesatuan untuk fungsi penglihatan loh. Jadi kalau ada satu yang terjadi masalah di situ, berkaitan semuanya. Nah, jadi saya pun cuma mengambil kataraknya itu, saya harus pastikan yang lain-lain ini bekerja bagus atau saling menunjang atau tidak. Kalau seandainya saya melihat di sini, ini kataraknya dia sudah begini. Tapi lihat, ya kalaupun saya operasi ini, kayaknya hasilnya udah nggak maksimal karena ada ini. Karena umumnya orang datang kan mau mengharapkan bahwa setelah operasi, langsung terang, langsung bagus. Bahkan tidak jarang langsung, payah langsung gagal. Padahal dokternya sudah susah payah operasinya dan operasinya berhasil bagus. Cuma yang dia nilai kan penglihatannya. Sementara pengukuran ini adalah bentuk angka-angka yang bentuk objektif. Nah, nanti sesudah itu yang dia nilai apa yang dia rasakan. Bagaimana mau menyatukan yang saya ukur dan kemudian yang dia rasa? Kan nggak mungkin kan? Betul. Nah, disinilah sebetulnya nilai untuk persiapan pemeriksaan dengan teknik dan equipment yang kita gunakan betul-betul presisi. Obeng yang harusnya begini, pakai buka ini harus pas kan, tapi bisa nggak saya pakai tang? Ya mestinya bisa kan, tapi sesudah itu pinggirannya bagaimana nanti jadinya secara artistik dan efek selanjutnya gimana? Nah, ini harus diambil alat yang tepat dan kita semuanya setiap kali turun itu semua alatnya untuk operasi katarak itu sudah siap semua bentuk apa yang harus dilakukan karena yang terlihat kan cuma di depan begini. Nah, waktu kita operasi di belakangnya kita nggak pernah tahu. Nah, apa yang akan terjadi di situ kita harus sudah prepare semuanya. Jadi pada saat terjadi sesuatu, tolong ini dong, sudah siap. Nah, dalam mempersiapkan ini juga, itu satu paket semuanya. Nggak nanti, ini boleh pakai di sana. No way. Sorry untuk hal-hal gitu. Ya sekarang karena bertanggung jawab sepenuhnya dari awal sampai kalau akhir. Kalau buat kita nggak main-main soal itu. Betul. Ya, nah ini aset berharga loh. Ini cuma ada satu-satunya kan. Gara-gara ini semuanya saya bisa bikin ini semuanya kan. Benar. Dan itulah mungkin yang membedakan ya. Karena kan kalau misalnya kita berbicara tentang harga di KMN sendiri pun Anda bisa lihat harganya tertera semua di website jelas, dan mereka bisa membandingkan sebenarnya. Mungkin ada di luar sana yang selain KMN yang menawarkan harga yang mungkin jauh lebih murah. Tapi at least itu mungkin tergantung kayak tadi dokter bilang, tergantung dari teknologinya, teknisinya juga, ya kan? Teknik yang dipakai. Nah, jadi ya ada harga, ada kualitas lah ya. Kasarnya. Nah, apakah kalau saya lihat nih misalnya kayak di website KMN pun harganya pun bervariasi ya. Apakah itu tergantung dari jenis lensa yang memang ada klasifikasi itu, ada jenis-jenis lensa memang sih sebenarnya. Kalau seandainya kualitas, ini soal kualitas ya. Karena orang pikir bahwa ada tadi seperti bilang kan ada harga, ada kualitas. Ya memang itu dalam hal pelayanan. Tapi kalau lensa itu sebetulnya kita bukan masalah kualitas. Kualitas itu nggak perlu diragukan lagi karena itu memang best of the best. Itu kualitasnya karena memang ada kasar sama bilang KW ya. Nah, nggak enak bilang itu. Tapi ini kualitas premium semuanya. Premium, yes. Nah, beda-beda harga itu sebetulnya dari segi fungsi. Fungsi. Jadi kalau mata ini saya minta mata yang normal diganti dengan lensa yang normal. Ya lensa normal ini produknya kan itu biasanya lebih itu kan. Jadi mau tidak mau harganya itu ya sudah lebih aman. Tapi pada mata-mata orang tertentu, ya orang yang kenal ada silinder lah, ada ini, artinya koreksi kacamata. Kita bayangkan aja sekarang kacamata yang ada silinder kan lebih mahal. Nah,
Sebetulnya bukan berarti bahwa kalau kita koreksi dengan atau misalnya kataraknya kita ambil kemudian ganti dengan lensa yang tidak ada silindernya, bisa saja, tapi sesudah itu harus ada tambah kacamata untuk mengkoreksi efek silinder yang ada kan. Nah, kalau seandainya kita mau memilih lensa yang sudah ada koreksi silindernya, lebih mahal nggak? Iya. Ya, otomatis. Betul, nah, ada juga, Dok, pokoknya saya mau melihat jauh, lihat dekat. Nah, kebetulan lensa-lensa tersebut kan dianggap bahwa lensa yang ada tambahan-tambahannya. Betul. Tergantung kebutuhan mata kita ya, seperti apa koreksinya ya. Betul. Jadi ada tapi pada dasarnya lensa ini adalah memang sudah betul-betul bagus. Iya. Saya sering suka kasih contoh gini, karena banyak orang yang value dedicated pun itu banyak nggak mengerti. Saya bilang kalau saya pesan kue, yang mau dilihat modelnya atau rasanya dulu. Rasanya sih. Nomor 1 rasa. Tapi kalau tolong bikin soalnya anak saya hari ulang tahun modelnya begini, ada tambahan bayar nggak? Pasti kan tambahin pernak-pernik, desain ya kan. Tapi intinya khusus. Tapi intinya tetap sama. Sama dengan lensa juga begitu. Untuk penglihatan bahwa memang harus ini. Tapi untuk mengkoreksi karena ada ini, ada itu. Saya mau lihat jauh, lihat dekat. Nah, tambahan-tambahan inilah yang membedakan harga. Jadi sekali lagi kualitasnya memang nggak main-main. Betul. Berarti Dok, kalau operasi katarak itu bisa sekaligus menyempurnakan mata, yang sekaligus bisa LASIK juga dalam arti maksudnya mengganti jadi mata normal nggak perlu pakai kacamata lagi. Betul. Wah. Betul. Saat sekarang teknologi itu sudah memungkinkan. Asik dong, sekalian dong kalau gitu. Betul. Iya sih? Betul. Sangat betul. Oke. Apakah ada maintenance-nya nggak yang harus dilakukan setelah operasi? Setelah operasi untuk maintenance, pada prinsipnya setelah operasi ya sudah selesai kan. Kasar sekali saya bilang itu, kayak ganti ban mobil ya sudah jalan aja sana. Bisa keruh lagi nggak? Katarak lagi gitu maksudnya? Katarak seumur hidup cuma sekali. Nah ini betul ini banyak di luar sana memikirkan atau bertanya, Dok, soalnya jangan dulu operasi waktu masih muda, katanya nanti abis itu muncul lagi. Saya bilang, kalau dia muncul lagi 2-3 kali operasi, 3-5 kali operasi, saya gratisin yang lain semuanya. Karena katarak itu sekali diambil seumur hidup. Tapi apakah bisa burem nggak? Bisa. Namun yang pasti buremnya bukan karena katarak lagi, pasti ada lain-lain lagi kan. Karena kompartemen di mata kan banyak. Salah satu yang menyebabkan burem adalah katarak. Nah, setelah katarak itu diambil, nggak mungkin penyebab buremnya katarak lagi. Pasti ada lain-lain. Saya kasih contoh gini, kayak lampu ini kan. Kalau lampunya mati, tugas saya kan cuma ganti bohlamnya. Kalau dia mati lagi, yakin kok lampunya baru bagus. Lihat sekringnya kali itu, saklarnya, atau mungkin udah dari gardu. Bisa saja. Nah, jadi untuk memastikan, periksa. Pemeriksaan itu kok bisa, apakah ada burem yang lain dan bisa dikoreksi lagi atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau burem karena katarak lagi nggak mungkin. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang burem ya, saya jadi penasaran. Berarti sebenarnya kalau sesuatu itu burem, gimana bedanya bahwa ini burem karena katarak dan burem karena yang lain? Ya itu tentunya katarak itu, burem itu ada 2 sebetulnya gini. Burem media itu, contoh media itu lensa yang katarak, atau burem fokus. Kalau ada yang di sini yang mungkin yang pakai kacamata, contoh burem fokus itu gini. Mungkin Mbak Mary masih ingat dulu kalau nggak pakai kontak lens, nggak pakai lensa, burem nggak? Burem. Tapi pakai itu jadi jelas lagi. Nah, kalau burem karena katarak sudah pakai tetap nggak bisa kan? Karena saya kasih contoh, kalau seandainya bayangkan kacamatanya yang burem, ditambah lensa lagi, bisa jelas nggak? Nggak, karena udah burem. Nah, itu artinya mediumnya yang burem, yang kotor. Kalau itu katarak berarti itu katarak. Memang sih sulit untuk orang menginterpretasi jelas, terang, burem. Memang agak bahasa Indonesia sulit karena pengertian ya. Betul. Nah, kalau Dok kok masih gelap atau masih burem? Ya, burem yang ada gelap, tutup mata gelap, buka terang. Tapi terang yang dimaksud banyak orang itu adalah bisa melihat fokus. Nah, kalau burem karena kacamata tadi, nah lain lagi. Setelah pakai terang lagi. Tapi kalau burem karena katarak, mau pakai kacamata apapun nggak mungkin. Makanya harus
konsultasi aja dulu, dicek dulu, dites sehingga tahu ini penyebabnya apa nih dan langsung diobati gitu penyebabnya seperti Memang banyak apa. sih orang ketakutan, nanti kalau begini bakal katarak. Tunggu dulu. Betul, semua orang tadi kan sudah 40 pasti ada katarak kan. Tapi apakah harus dioperasi atau tidak? Ya tunggu dulu. Kalau masih bisa dikoreksi dengan baik, ya sudah, belum saatnya. Kecuali sudah dipakai, sudah bikin ini, kemudian tetap nggak bisa. Nah, saya akan tawarkan, Pak, ini sudah saatnya dioperasi. Sebaiknya dioperasi. Tapi kalau mau tunda juga masih bisa. Nanti akan dikasih tahu ada bahayanya atau tidak. Karena ada beberapa alasan, 2 alasan utama untuk kapan sebetulnya dioperasi. Nomor 1, kalau pasien memang sudah bilang burem, karena apalagi berhubungan dengan pekerjaannya kan. Dan benar dibuktikan bahwa memang burem karena katarak. Nah itu sebaiknya dioperasi. Tapi ada yang burem yang kedua, atau yang bukan soal burem. Ada yang kedua, ini soal kapan dioperasi itu ada tanda bahaya. Nah, bahaya itu berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu yang terutama di sini ancaman ya. Ancaman glaukoma. Mungkin lensanya masih bagus, tapi penyebab lensa ini menyebabkan ancaman ini, nah itu juga harus dioperasi, tapi diberi penjelasan yang baik dan benar sampai pasien mengerti, dan jangan lupa tetap pasien yang memberikan keputusan. Yes, jadi jangan ambil kesimpulan sendiri, lebih baik konsultasi, dapat informasinya, baru setelah itu buat kesimpulan apa yang mau dilakukan ya, karena pada akhirnya keputusan tetap dari pasien sendiri ya. Betul. Oke. Nah, tapi dokter sendiri juga operasi katarak ya? Sudah. Kapan nih dokter? Umur berapa berarti? Saya operasi itu 5-6 tahun lalu loh. Ya, saya kasih, bukan soal memberi contoh itu. Udah kebetulan jadi dokter mata, waktu mau operasi kan harus betul-betul bagus ya. Masih bisa lihat. Nah, pagi-pagi saya masih operasi orang. Siang saya yang dioperasi. Artinya sebetulnya kalau mau lihat masih oke kan sebetulnya. Iya, betul. Tapi jangan lupa setelah operasi, besok pagi saya operasi orang lagi. Artinya penggunaan secepat itu. Jadi ya sebetulnya kalau mau dibilang nggak usah takut, ya normal lah. Saya juga dioperasi kok rasa takut. Normal kan itu. Cuman apakah memang takut ini yang harus membawa kita terus-terusannya sampai terpuruk, dan justru banyak yang datang terlambat karena takut. Yang kalaupun saya tanya, kenapa takut? Dia sendiri nggak bisa jelaskan apa menyebabkan itu. Karena soalnya tetangga begini. Nah, artinya sebetulnya cerita ke cerita itu yang justru lebih banyak ke arah negatifnya. Nah, makanya itu saya harap sebetulnya dalam setiap kali saya bertemu dengan pasien itu saya usahakan jelaskan untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Apalagi dari KMN gitu kan, memberi contoh, dan kalau seandainya dia yang cerita ke orang pasti lebih percaya kan, karena dia mengalami. Betul. Kalau dia dengar dari, mohon maaf, dari media yang kadang-kadang ya cuma, saya tidak maksud menceritakan yang lain, tapi ya sudah, iya sih, begini, ya sudah negatif lagi. Tapi kalau dia ngomong sendiri orang, lebih enak. Yes, yang sudah mengalami, merasakan manfaatnya, ya itu yang jauh lebih tahu, karena kan dia sendiri yang sudah menjadi contohnya kan. Itu alasannya kenapa sebelum dioperasi saya minta mereka itu mengerti betul-betul. Pada saat dia memutuskan, itu sebetulnya wow efek dari itu akan lebih tinggi, dan dia akan lebih effort untuk menceritakan ke orang lain. Kalau saya memaksakan, operasi besok, ya tunggu lah, besok hilang pasiennya, nggak bisa. Dan mungkin dia akan menceritakan yang kurang nanti. Itu aja sih sebetulnya. Wow, saya belajar banyak sekali hari ini ya, dan walaupun tepat dong, berarti hari ini saya ngundang karena dari tadi kan dokter bilang biasanya gejalanya mulai di usia 40 tahunan. Aduh. Nah, iyalah, yang mereka yang mendengar juga ini, kalau ini sudah bukan untuk menakut-nakuti ya, saya tidak maksud menakut. Jangan. Dari dokter itu jangan pernah menakut-nakuti pasien. Berikanlah dia kebebasan untuk bercerita, tetapi jangan lupa antar kemudian itu berikan keterangan yang baik dan benar. Karena ke dokter itu bukan berobat loh. Ke dokter itu konsultasi. Kemudian itu pulang, apakah harus bawa obat atau tidak soal belakangan. Mengerti dulu. Betul sih, itu yang paling penting. At least kita aware gitu. Jadi sebenarnya kayak tadi dokter bilang usia 40 tahun dan seterusnya itu katarak itu sudah pasti tidak bisa dicegah. Itu bukan berarti saya jadi takut, tapi saya jadi aware. Saya tahu emang faktanya realitanya seperti ini. Berarti apa yang saya bisa lakukan sekarang untuk bisa bukan mencegah ya, untuk bisa meminimalisasi atau membuat
fungsi-fungsi kita tetap berjalan dengan baik nantinya gitu. Dan setahu saya sih sebenarnya nggak cuma umur 40 loh dok, ada beberapa teman-teman saya juga yang usianya masih 30 tahunan juga udah katarak. Iya. Saya sudah operasi orang yang umur 30 udah banyak juga. Yang paling dayana itu umur antara 35-40, paling banyak ngeyel itu. Karena apa? Mau dibilang muda enggak, mau dibilang tua marah. Tapi sebetulnya makanya saya bilang itu, coba lihat para olahragawan itu kan 35 udah banyak gantung sepatu, gantung raket, karena betul masih kuat tapi ya udah daya tahannya mulai menurun. Karena apalagi, itu sih mungkin mitos tadi, mungkin orang cenderung berpikir katarak itu adalah penyakit tua. Betul, ya kan? Itu tepat. Jadi harus kita hilangkan cara-cara berpikir begitu. Tapi bukan harus betul, ayo cepat-cepat. Nah, biarpun misalnya, dok katanya nanti kalau tua harus jadi operasi katarak, mending saya operasi sekarang. Tunggu dulu, kita juga ada aturan. Nggak mungkin semau-mau begitu, kan diperiksa dulu. Kalau memang sudah mengganggu dan ada, atau memang ada alasan-alasan tertentu yang seperti tadi saya bilang itu, mungkin ada alasan refraktif yang akan nanti saya bicarakan tersendiri. Tapi misalnya ada yang membahayakan, nah kalau itu lain lagi. Tapi kalau dok nanti kalau tua jadi katarak mending ambilnya, tunggu dulu, kan periksa dulu. Kalau memang sudah ada alasannya, ya baru. Kalau enggak, bukan cuma semau-maunya dia. Enggak segitu. Anyway, lagian yang paling bagus kan juga tetap yang masih asli ya, ya kan masih original yang memang dari ciptaan Tuhan gitu. Ini kita pun juga hanya membantu memkoreksi kalau itu sudah mengganggu kehidupan kita, kenyamanan kita, apalagi membahayakan. Mungkin kata kuncinya itu bisa menjadi potensi bahaya, segera lakukan tindakan. Iya, setuju. Gitu, oke. Terima kasih sekali lagi dokter. Waduh, saya belajar banyak banget, jadi at least lebih aware dan nggak takut lagi. Dan jadi buat kalian semua juga yang pengen tahu informasi lebih banyak, semua ada di websitenya KMN ya. Bisa, betul. Atau ada, bisa langsung ketemu dokter ini prakteknya di mana nih? Banyak kayak dokter Ricky. Ya kalau kebetulan dengan saya sendiri di Kemayoran, di KMN Eye Care Kemayoran ada. Kebetulan kita juga ada di Kebun Jeruk ada, di Arjuna Utara ada, dan ada di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Di rumah sakitnya, tapi kita di tempat tersendiri. Cuma tempatnya di rumah sakit itu, tapi tempat tersendiri. Yes, banyak lah. Pokoknya KMN atau ada di mana-mana. Itu juga ada di Lebak Bulus, di selatan ada juga. Di Semarang juga ada. Oh iya, oke. Tapi lengkapnya coba hubungin di website itu akan lebih. Di website boleh, semua informasi lengkap di sana. Atau nggak telepon aja, pasti dengan senang hati akan diberikan informasinya dan dicek aja dulu, ya kan, supaya kita bisa lebih tahu kebutuhannya apa sebenarnya. Betul. Berarti terakhir dari dokter nih, apa pesan dari dokter untuk orang-orang yang mungkin masih takut ingin melakukan operasi katarak padahal sebenarnya dia butuh dan harus? Pada prinsipnya bahwa pemeriksaan secara rutin itu, jadi yang reguler itu lebih penting itu. Dengan dasar buat saya itu, usahakan datang ke dokter itu jangan karena sudah sakit. Pemeriksaan untuk konsultasi aja dulu kan. Konsultasi itu dilakukan secara rutin, baik masih sehat-sehat, dan diusahakan sedini mungkin untuk memeriksa, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Dan kemudian itu kalau itu diskusikan bahwa rencana-rencana selanjutnya untuk pemeriksaan apakah harus dilakukan pemeriksaan tambahan atau ya artinya gitulah ceritanya. Kalau ke dokter itu memang betul-betul harus konsultasi dan pastikan bahwa temukan katarak itu sedini mungkin dan yang terbaik lakukan operasi katarak itu sedini mungkin. Itu biasanya memberikan hasil yang jauh lebih bagus dibanding daripada yang sudah keras lah, yang sudah apalagi yang sudah terlambat dan sudah beresiko lebih tinggi. Dalam hal ini kemungkinan komplikasi semakin besar. Semakin besar kemungkinan terjadi komplikasi, maka semakin kecil harapan fungsi penglihatan itu terjadi. Nah, jadi harapan saya itu periksakan secara rutin ya, khususnya mata itu ke dokter mata untuk pemeriksaan baik dan benar. Itu aja. Yes, karena sekali untuk selamanya ya. Iya, baik. Oke, sekali lagi thank you. Terima kasih dokter. Makasih. Sehat selalu, sukses sama-sama, selalu. Stay Salam safe. juga buat teman-teman yang ada di KMN ya. Sama-sama Mbak Mer. Oke. Dan friends, thank you sekali lagi sudah menonton perbincangan saya dengan Dr. Ricky. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang dibagikan oleh Dr. Ricky bisa menjadi informasi yang berguna dan berharga untuk Anda semua. Oke? Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up.
Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.